Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lidinihil qawim wa bayyana lana shiratahul mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما تسرون وما تعلنون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله جاهد الباطل بسيف الحق معتصما بالصبر والثبات حتى يغلبوا وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين اعتصموا بحبل الله المتين. Amma ba'du. Pertama sekali kepada saudara saya, guru saya juga yang saya cintai, Ustaz Selamat Wirayuda, mat'anallah biduli hayati, beserta keluarga dan anak-anaknya semua. Guru-guru yang hadir pada malam hari ini ada Ustaz Yakub, Ustaz Usman, dan yang lain-lainnya saya nggak sebut satu persatu. Semoga selalu dalam sehat walafiat. Yang saya cintai, yang saya hormati Ketua Masjid At-Taqwa, Bapak Dr. Nasidin Wahidin MSI. Alhamdulillah sehat walafiat. Kehadiran beliau bikin hangatnya kita punya silaturahim pada malam hari ini. Mudah-mudahan selalu ada setiap pengajian, jadi tambah hangat kita rasanya. Yang saya hormati Ketua Ta'lim Bapak Sukardi beserta jajarannya, Bapak Ibu sekalian, jamaah ya, insyaallah kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur banget kita dari rumah kita jalan kemari aman, enak, tenang, duduk di sini tenang, makanan banyak. Sementara saudara-saudara kita di Palestina nggak bisa kayak kita seperti ini. Nah, karena itu dalam kesempatan yang baik ini kita doakan sama-sama. Semoga saudara-saudara kita di Palestina sana diringankan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang syahid semua diterima syahidnya, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang masih sakit segera disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mal'unin Israiliyin narju minka ya Rabb. Allahumma munjilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzibhum jami'an aduwina wa aduwikum wa aduwil islam minal yahudiyyin wa nasraniyin wa israiliyin biquwwatika wa qudratika ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah buat semuanya di sana. Lihatin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berjuang tanpa pamrih. Ngapain dia berjuang? Buat merubah akhlak manusia yang buruk menjadi baik. Dengan apa dia rubah semuanya? Dengan dinul Islam. Dari mana itu dinul Islam? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang Rasul sampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah apa yang aku sampaikan ini in huwa illa wahyu yuha, kecuali semua dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijamin akan kebenarannya. Oleh karena itu kita bersyukur masuk hamba-hamba Allah, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harap semoga sampai akhir hayat kita iman kita bermukim dalam diri kita. Dengan adanya iman kita meninggal dunia berarti udah husnul khotimah. Akhir hayat kita beriman.
Oleh karena itu pupuk iman kita dengan memperbanyak pengetahuan tentang apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan menambah ilmu kita akan meningkat iman. Meningkat iman, amal kita akan meningkat. Kalau amal kita meningkat, nanti ketakwaan kita meningkat. Segala sesuatu kita kalau udah takwa, yang susah jadi gampang hidup kita. Yang sempit jadi lapang. Dan enggak sekali dua kali kita dapat rezeki yang enggak disangka-sangka dengan ketakwaan kita. Oleh karena itu pengajian-pengajian semacam ini nih harus diperbanyak, dilestarikan. Selain daripada kita mendapat ilmu, silaturahim kita dapat. Silaturahim ini membawa berkah dalam hidup kita. Karena musuh-musuh kita tahu kalau silaturahim ini kuat, berkah kita hidup, makmur umat Islam, mereka nggak bisa ngancurin kita. Oleh karena itu dihajar kita dengan dikurangi silaturahim. Dengan berkurangnya silaturahim, kuranglah keberkahan kita. Emang yang ngatur hidup siapa? Allah, bukannya kita. Akibat dari kurangnya silaturahim, kurangnya keberkahan dalam hidup kita, banyak kesulitan yang kita rasakan dalam kehidupan. Oleh karena itu kembalikan lagi. Lihat aja, bayangin aja dulu, orang tua kita berkah-berkah hidupnya. Kenapa? Silaturahimnya kuat. Kalau lebaran seminggu belum rapi kita lebaran keliling itu. Muter sono, dikenalin ini lincang lu, nincing lu. Ini ponakan bapak dan seterusnya. Itu pengaruh dalam kehidupan kita. Nah sekarang mereka dengan berbagai macam cara berusaha supaya kita jangan banyak silaturahim. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa aneka macam cara musuh-musuh kita berusaha untuk supaya kita jauh dari ajaran Allah. Kalau kita sudah jauh dari ajaran Allah, jangan diharap pertolongan Allah akan turun kepada kita. Kita bersyukur alhamdulillah di RW 05 kita sudah lihat barusan ada kadernya itu. Itu pelita buat kampung kita. Dari Ustaz Selamat, dan lagi dari bapak-bapak yang lain, anak-anaknya nanti. Bimbing seperti itu. Kita ini kagak selamanya hidup. Ukuran kita kagak lama lagi mati, kagak. Alhamdulillah nanti ada penggantinya. Yang dikatakan syababul yaum rijalul yaum, syababul yaum rijalul ghad. Sekarang dia jadi masih muda, nanti dia akan memimpin, menggantikan kita semua. Oleh karena itu generasi muda harus kita dukung. Yang namanya generasi muda tentu belum pernah tua. Orang tua pernah muda. Makanya kalau disalah dikit mesti malu kita anak muda. Kita ajarin, kita bilangin. Jangan diomelin mulu, ntar diogah lagi ngaji. Itu namanya anak muda, apalagi anak sekarang. Kita sentil dikit, mundur dia udah ogah datang lagi. Oh dulu lain kita, kalau sekolah digebuk pakai bambu tajam, sakit tangan kita. Tapi kita tetap datang, kita ngaji. Datang, kita sekolah di madrasah. Alhamdulillah pada bisa baca Quran semuanya. Bapak sekalian, dalam kesempatan ini sangat bersyukur kita semuanya di kediaman Ustaz Selamat kaitannya dengan akikah. Insyaallah mudah-mudahan nawaitu beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikit aja kita ngaji malam ini ya. Udah jam 10. Kita ini di dunia dilahirin, diciptain nama Allah, ada sifat yang kagak bagus dalam diri kita. Dalam surat Al-Ma'arij, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah selalu gelisah, nggak pernah tenang, keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Lalu dia dapat kesulitan aja, waduh, ngomong sono ngomong sini. Aduh, payah banget nih, dagang lagi sepi banget nih. Ngobrol dulu, ngeluh lagi, ngobrol sono, ngeluh lagi. Itu manusia. Tapi wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia mendapatkan keberhasilan, sukses dia dalam usahanya, sukses dalam karirnya, itu berbalik pelit, sombong, takabur, lupa.
Ini manusia. Udah sukses, beda. Padahal udah dikasih contoh. Dan Allah udah bilang bahwa semua yang kita dapat itu dari Allah. Apapun itu. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Semua Allah yang kasih. Kalau Allah mau ambil dengan mudah. Jadi kita mesti sadar. Dan diungkap di dalam sejarah oleh Allah dalam Al-Quran, sehebat apapun manusia, kalau udah tidak lagi mau ikut Allah, akhirnya tenggelam. Contoh Firaun. Firaun kan raja yang zalim. Zalimnya banget. Bahkan menyatakan diri dia sebagai Tuhan. Lihat endingnya. Bagaimana penghabisan hidupnya. Tenggelamnya. Korun, apa kagak banyak hartanya? Banyak. Jangankan hartanya, kunci berangkasnya aja kagak mampu tuh, kulinya buat manggul, kuncinya doang. Tuh Korun. Tapi karena sombong, suka pamer harta, akhirnya tenggelam tuh, dipendem ke dalam tanah semua dia. Ya Bapak kalau ke Mesir nanti bisa ketemu tuh tempatnya Korun yang dipendem di dalam tanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis semua. Haman sama. Pejabatnya, menteri-menterinya Fir'aun, Haman antara lain, juga habis tenggelam. Kagak bakal senang akhirnya orang kalau yang membangkang kepada Allah, yang sombong, yang takabur semua. Makanya kita sebagai tanda syukur kita supaya kita mendapatkan nikmat tambahan dari Allah sesuai dengan janjinya, menggunakan apa yang Allah kasih sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Bertambah itu nanti nikmat kita. Nah itu sifat jelek bisa berubah kata Allah. Bagaimana berubahnya? Illal musallin, kecuali mereka yang sholat. Tuh, makanya sholat itu penting. Sholat selain daripada kita bisa menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Ini kemarin ada satu penelitian seorang ahli. Dia membuka otak manusia. Begitu dilihat ada memang beberapa syarat ini yang harus masuk darah, tapi dia nggak bisa masuk darah kecuali waktu sujud. Begitu dia pelajari semua, memang nggak bisa masuk darah itu mengalir ke dalam sarafnya itu kecuali itu sujud. Sujud ini di mana diperintah oleh Islam, ajaran Islam. Dia pelajari itu ajaran Islam. Kemudian akhirnya dilihat betapa istimewanya sholat itu. Akhirnya dia masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadat. Gara-gara dia meneliti otak manusia yang tidak bisa masuk darah kecuali dengan melalui sholat waktu sujud. Makanya sering saya katakan kalau kita lagi ngaji, kalau ada imam yang sujudnya lama, jangan suka dimarah-marahin, biarin. Tuh imam lama banget sujudnya tuh ingus gua sampai keluar, jangan. Justru cakep lama itu sujud, darah semakin banyak mengalir, oksigen semakin banyak mengalir, tambah sehat kita. Makanya kalau orang habis sholat tuh tenang. Karena ada darah yang harus mengalir, ini kagak bisa mengalir ke atas, dia harus nunduk. Itu. Dan banyak lagi kesehatan yang kita bisa peroleh dari sholat. Makanya sering kita bahas soal sholat supaya apa? Supaya kita dapat hasil dari sholat kita baik dunia maupun akhirat. Apalagi kita udah tahu yang pertama ditanya nanti di akhirat sholat kita. Yang bagaimana sholatnya itu yang bisa merubah sifat jelek kita itu tadi? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Yang kontinu sholatnya. Terus berapa kali kita sehari semalam? 5 waktu. 5 waktu kita sholat. Jangan zuhur sholat asar kagak. Tahu nggak orang kalau kagak sholat asar dengan sengaja, amalnya udah dikerjain dari pagi sampai sore hilang, kagak dapat nilai dari Allah.
Nah orang kalau yang kurang imannya sholat asar males banget, entar-entaran, padahal dari segi kesehatan jangan suka tidur kalau habis asar, kagak bagus, nggak sehat. Justru banyak berdoa sebetulnya habis asar. Nanti bentar lagi malaikat pada datang, ngoroling, menyaksikan sholat kita semuanya. Jadi yang pertama sholatnya kontinu, baru bisa merubah sifat-sifat yang negatif dalam diri kita. Yang berikutnya apa di ujung ayat itu? Walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun. Nih, beda dengan daimun dan yuhafizun. Yang tadi diperintahkan oleh Allah kontinu 5 waktu. Yang kedua, yuhafizun, menjaga sholatnya. Bagaimana menjaga? Waktunya dijaga. Berusaha semaksimal mungkin awal waktu kita sholat. Kalau nggak ada lagi, nggak ada urusan apa-apa. Kalau ada urusan juga urusannya mengandung dengan unsur ibadah, boleh kita tunda-tunda. Karena kalau kita nggak ada apa-apa, dong, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada urusan apa-apa, nggak ada kesibukan apa-apa, kita tunda-tunda, udah dosa kita mau Allah. Dosa kita banyak, tambah lagi begitu, makin banyak dosa kita, makin susah hidup kita. Udah kita bahas dulu. Pebisnis ulung bisa macet. Kenapa? Karena dosa. Disuruh apa jalan keluarnya? Solusinya istighfar. Orang gagal panen terus, kenapa? Karena dosa. Begitu konsultasi sama ulama, Hasan Al-Basri mengatakan, langkah apa yang harus saya jalankan, Syekh, supaya kembali lagi seperti semula? Istighfar, minta ampun sama Allah. Dosa ini penghambat. Jadi kalau kita tunda-tunda itu dosa kita sama Allah. Jadi yang pertama, yuhafizun, menjaga waktunya. Ini kan kita hidup pengennya dari hari ke hari lebih baik, kan begitu. Karena apa? Kita makin kemarin makin tua nih, umur kita nambah, usia kita makin berkurang, ajal kita makin dekat nyampe. Jadi kita pengen dari hari ke hari semakin baik amal kita, makin bagus ibadah kita. Jadi kita berusaha seperti itu. Makanya ntar ada 3 hal yang perlu kita tengok. Dilihat waktunya, dijaga, yuhafizun. Melihat tata caranya, jaga rukun-rukunnya, jaga yang wajib-wajib dalam sholat. Jangan sampai sholat kita itu gagal. Bagaimana takbiratul ihram kita karena itu rukun. Bagaimana niat kita, bagaimana ruku kita, bagaimana sujud kita, itu yang dimaksud dengan yuhafizun. Mereka-mereka yang menjaga sholatnya. Kadang-kadang sholatnya udah benar, wudunya udah benar, pakaiannya salah. Bahkan yang najis masih dipakai. Mesti yang suci bersih. Udah bagus, kainnya bagus, pakaiannya bagus, bersih, suci, sholatnya bagus, wudunya bagus, niatnya salah, hilang lagi itu. Itu yuhafizun, kita jaga semuanya. Udah bagus semuanya, dia pipis istinja hanya pakai air cuma bersih doang, kagak suci airnya, kagak sah lagi. Nah itulah pentingnya kita pelajari bagaimana supaya sempurna sholat kita. Nah oleh karena itu sekalian, yang pertama niatin dalam diri kita pengen supaya sholat kita sempurna. Yang kedua berusaha semaksimal mungkin supaya sholat kita sempurna. Yang ketiga selalu bertanya kepada Allah, ya Allah kalau ada kekurangan dalam ibadah ini saya, tolong berikan saya petunjuk supaya sempurna ibadah sholat saya. Karena kita takut kalau sholat kita kurang-kurang pas, apalagi malas sholat sunnah, repot. Dunia repot, akhirat repot. Kan sering kita bahas. Kalau nanti orang di kuburan, pertama dia masuk dalam kuburan, datang munkar nakir. Begitu munkar nakir masuk, muncul sholat dari jurusan kepalanya. Nanya munkar nakir, mau ngapain munkar nakir? Mau nanya dia. Jangan ditanya dah. Kenapa? Dia rajin sholat, pasti bisa jawab. Mundur munkar nakir. Tuh. Sholat ini penting.
Apalagi kita rajinin sholat berjamaah, usahain, masya Allah, besar betul hasilnya buat kita sendiri. Dunia kita bagus, akhirat kita bagus. Ada 10 hal dalam hal ini supaya merubah sifat kita. Silakan dilihat surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 26. Nanti di rumah, ini ngaji namanya. Lihat surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 20 berapa? 26 kalau nggak salah. Lihat di rumah ntar. Berapa hal itu? Di antaranya adalah sholat, zakat, jaga kemaluan, janji dan lain sebagainya. Ada 10 hal. Tapi nggak mungkin saya ungkap jam 10 hal ini udah jam 10. Yang penting sholatnya. Saya selalu tekankan diri saya dan kita semua. Yuk kita tingkatkan pemahaman kita tentang sholat. Karena itu sangat penting dan vital buat kita semuanya, baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan sekalian sedikit yang saya sampaikan ini menambah pemahaman kita apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita dari sisa usia kita yang masih ada ini. Kita mohon semoga Allah bimbing kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Amin. Begitu juga anak keturunan kita, terutama sekali tadi anak-anak kita itu dari anak guru kita Ustaz Selamat Yuda. Kita doain tuh semuanya, saudara-saudaranya, anak-anaknya tuh menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pelita di RW 05 khususnya dan di dunia pada umumnya nanti insya Allah. Kalau kita lihat dari penampilannya sudah cukup meyakinkan, masih jauh ke depan insya Allah, semakin banyak ilmunya semakin bagus nanti hasilnya dia. Mudah-mudahan. Jadi kita di kampung kita ini ada yang menggantikan kita. Kalau udah ada yang begitu, musuh kita nanti takut masuk kemari. Insya Allah jadi adem kita punya kampung. Mudah-mudahanlah Allah berikan kepadanya kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan ilmu yang manfaat dan insya Allah menjadi anak-anak yang bermanfaat dalam hidupnya nanti. Cuma ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya saya selamat, niatnya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang sekarang nggak mau baca amin, jadi kabul mau digantinya. Ya, ditakut baca amin pada ogah sebagian orang. Bagian pada ganti sama kabul. Dia ogah bilang amin. Padahal kan itu bahasa Arab. Amin panjangin amin. Bukan amin lain, amin beda. Kalau amin artinya ya Allah kabulkanlah permohonan kami, amin itu artinya amin itu. Jadi kalau amin beda, aman beda lagi ya. Mudah-mudahanlah silaturahim kita menambah berkah buat hidup kita semua. Amin. Dari silaturahim kita ini membawa pengaruh kepada anak cucu kita nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita baca Fatihah buat Ustaz Selamat sekeluarga. Semoga sakinah rumah tangganya, solehin solehat anak dan menantunya nantinya insyaallah. Dan selalu dalam lindungan Allah, selalu tambah berkah hidupnya. Amin. Yang sulit dimudahkan dalam hidupnya oleh Allah, yang sempit dilapangkan oleh Allah. Dan kita semua yang hadir di sini, langkah kita segera dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbil lana wa liwalidina amin. Terima kasih. Hadanallahu yakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi telah kita dengarkan penyampaian dari taklim sekaligus tausiah yang telah disampaikan Bapak Guru kita. Mudah-mudahan walaupun sedikit ilmu yang beliau sampaikan pada malam hari ini tentunya menjadi tambahan ilmu untuk kita semua agar semakin menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim at-taqwa yang dirahmati Allah, tentunya sebelum kita menutup daripada acara taklim pada malam hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama untuk taklim malam Rabu esok
bertempat di rumah Bapak Ustadz Adi Yakub atau Musola Al-Fitro. Dan informasi yang kedua terkait undangan yang datangnya dari Bapak Jayud bersama dengan Majelis Taklim Darul Sahada mengundang kepada jamaah yang hadir pada malam hari ini untuk sama-sama bisa hadir pada esok malam Kamis di rumah Bapak Jaya, ya Bapak Jaya atau Bapak Jayud di sebelah kiri saya orangnya, dalam acara tasakuran atas lahirnya cucu yang keduanya, sekaligus melaksanakan hakikah. Untuk itu mohon kepada para hadirin jamaah Majelis Taklim At-Taqwa agar bisa hadir pada esok malam di rumah Bapak Jaya Bada Isya sampai dengan selesai bersama dengan Majelis Taklim Darus Saadah. Yang ketiga terkait undangan yang datangnya dari Bapak Edi Kusumaningrat. Barangkali kepada para jamaah yang belum mendapatkan undangan ataupun yang sudah mendapatkan undangan dari beliau, kami ingatkan kembali dimohon kehadirannya dalam acara resepsi pernikahan putrinya yang dilaksanakan di Universitas Budi Luhur, ya, dengan waktu dari jam 11 sampai jam 2 siang pada hari Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023. Itu 3 informasi yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah sekalian. Sebelum kami menutup, tentunya kami atas nama pengurus daripada Majelis Taklim At-Taqwa dan jamaah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ustadz Selamat Ali Marida beserta keluarga Al-Fitro, bahwa sesungguhnya apa yang telah disediakan oleh saudara saya Bapak Ustadz Selamat ini suatu rezeki yang sangat berarti buat kita jamaah, dan mudah-mudahan rezeki yang dia keluarkan akan Allah ganti dengan nilai yang lebih dari yang dikeluarkan. Sekali lagi kami atas nama pengurus dan jamaah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan ridho atas segala niat dan baiknya. Mari sama-sama untuk melengkapi rasa syukur kita kepada Allah, kita ucap dengan kata hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa antumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.